num, den supaya kita bisa lihat lover function-nya seperti apa. Nah, ini adalah model lover function dari sistem motor DC-nya. Oke, kita sudah dapat modelnya, kemudian kita ke Simulink-nya ya. Silahkan buka Simulink-nya teman-teman sekalian, kemudian new file. Lalu kita masukkan dulu bagian-bagian dari sistemnya. Karena kita pakai PID, berarti kita ada integrator, ada derivatif, lalu ada lover function-nya ini ada di continuous di lover function-nya. Lalu kita masukkan gain. Sekalian aja kita jejerkan seperti ini, kita susun langsung. Jadi ini adalah nanti P, I, kemudian D, ini adalah lover function-nya. Lalu kita juga perlu ini untuk bikin figure. Kemudian kita butuh sum. Lalu kita butuh konstan. Oke, konstan udah ada. Oke, kita mulai susun saja. Konstan ini nanti dia adalah set point-nya. Kita bisa ganti. Di sini adalah set point atau references. Oke, jangan lupa ini adalah negatif. Saya perbesar dulu ya. Oke, gini. Jadi ini nanti akan kita bandingkan. Ini adalah num, kemudian yang bawahnya adalah den yang tadi udah kita simpan. Lalu di sini ada penambahan. Bisa pakai sum, bisa pakai ini ya, bebas teman-teman sekalian. Silahkan disesuaikan. Ini gain-nya. Oke, kita kasih nama langsung aja. Gain KP. Gain KI dan gain KD di sini. Kita jumlahkan semuanya. Nah, kita hubungkan feedback-nya ke keluaran dari sistem. Lalu ini ada figure-nya. Figure-nya ada dua input-nya. Yang pertama adalah set point. Yang kedua adalah output dari sistem motor DC-nya atau lover function motor DC-nya, yaitu kecepatan sudut. Jadi kenapa sebuah motor DC itu harus dikendalikan? Di sini pakai pengendali PID, yaitu agar dia bisa stabil di kecepatan tertentu. Kan bisa saja kecepatan dari motor DC-nya kan berubah. Nah, itu supaya dia bisa tetap stabil, maka harus dikasih pengendali, sehingga kecepatannya bisa stabil di kecepatan tertentu. Oke, kita lihat di sini dia satuannya apa ya untuk omega S-nya. Omega S-nya satuannya adalah radian per sekon di sini. Radian per sekon. Jadi bukan RPM ya. Jadi ini adalah radian per sekon. Nah, untuk nanti butuh konversi jika ingin jadikan ke RPM. Jadi keluarannya di sini kita kasih gain untuk merubah dari radian per sekon jadi RPM seperti itu. Jadi ini satuannya adalah 100 RPS. Oke. RPM radian per menit ya, jadi ini per second. Oke, kalau sudah kita akan langsung simulasikan saja. KP-nya 1, KI-nya belum saya kasih, KD-nya masih 0 di sini. Kita lihat di bagian scope-nya responnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini. Dia stabil, cuman dia belum mencapai set point 100. Coba kita naikkan nilai KI-nya 0,1. Nah, sudah mulai ke atas, tapi masih lambat. Kita buat agak besar, 0,5. Nah, ini namanya proses tuning menggunakan proses trial and error. Jadi kita coba-coba. Oke, responnya sudah mulai lumayan. Ini kebesaran, kita kasih 3 aja. Nah, ini tuning manual pakai trial and error. Ya, hasilnya ya bisa jadi bagus, bisa jadi enggak juga. Oke, berarti yang paling bagus 0,3 tadi. Kita buat agak sedikit sensitif, kasih 1,2. Oh, ternyata malah
kurang bagus. Nah, teman-teman sekalian juga bisa pakai tuning MATLAB ya namanya tuh. Di MATLAB 2013 ini ada aplikasi fitur atau toolbox untuk tuning PID-nya. Namanya PID tuning, mana ya? Jadi kayak lihat, nih ada PID tuning di sini. Nah, teman-teman sekalian harus nge-save dulu modelnya dalam bentuk transfer function. Di sini saya sudah nge-save tadi yang GS-nya. Jadi ini harus di-save dalam GS dulu. Kalau sudah, nanti kita akan import di sini. Oke, silakan dibuka. Lalu kita akan import. Kita akan tuning pakai tuning MATLAB di sini. Ini udah ada, kita import. Kemudian kita rubah, ini close dulu. Kemudian kita rubah bagian PID-nya ini standar. Lalu ini kasih PID di sini. Oke, kita bisa lihat di sini responnya. Nah, kita bisa tuning di sini. Jadi ini sedikit bisa menghemat waktu ya. Teman-teman sekalian bisa geser bagian respon di sini, mau responnya cepat atau tidak, atau responnya robust atau tidak itu bisa dilihat di sini. Jadi kalau semakin ke kanan dia semakin robust, kalau ke kiri dia semakin agresif. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat overshoot-nya. Kalau dia terlalu ke kanan, nanti parameternya juga semakin besar. Nah, untuk melihat KPKIKD-nya, teman-teman bisa buka panel sebelah sini. Ini ya, parameter di sini ada KP-nya berapa, lalu TI-nya berapa, TD-nya berapa. Ini agak besar nih, KP-nya 55 ya. Kemudian untuk KI-nya itu kalau nggak salah, KP dibagi TI apa dikali TI ya. Oke, nanti kita cek dulu coba. Oke, seperti itu. Ini agak besar ya, 55. Oke, jadi ini KI-nya itu KP dibagi dengan TI. Nah, kita coba taruh di sini aja. KP sama dengan 11. Kemudian KI sama dengan KP dibagi dengan TI. Kita tulis dulu TI-nya sama dengan 4 di sini. Saya nulis agak kasar aja. TD-nya sama dengan 0,06. Hanya untuk nyoba. Benar enggak? Lalu kita bisa tuliskan KI, KP dibagi TI, KD sama dengan KP dikali dengan TD. Nanti kalau salah, coba kita balik. Oke, sudah. Kemudian kita play lagi. Kemudian kita ganti di sini adalah KP. Di sini adalah KI. Kita lihat responnya nanti sama atau beda dengan yang ada di grafik di tuning MATLAB-nya ini. Oke, kita play. Oke, sudah. Sama nggak kira-kira grafiknya? Sebelah sini, kemudian oke. Sama ya, ada overshoot-nya. Sama ada overshoot-nya atau kita samakan. Kita coba. Nah, coba rumus karena saya juga lupa juga. Ini dibagi. Oke, kemudian kita play lagi, lalu kita jalankan simulasinya. Oke, ternyata benar yang awal. Jadi ini dibagi, yang ini dikali. Oke, ini sudah benar rumusnya. Kemudian kita coba tuning yang agak benar ya. Dengan yang paling robust dan yang paling cepat. Oke, kita dapat parameternya. KP-nya adalah 14,93, TI-nya 1,7
9325 atau kita lengkapi aja 9325, TD-nya 0,17727. Oke, kita play, kemudian kita jalankan, lalu kita akan lihat responnya. Nah, ini responnya agak sedikit beda ya ternyata hasilnya dengan yang ada di sini. Atau mungkin pengaruh pada jenis paralelnya ini. Kita coba ubah ini, kemudian paralel, sama nggak nilainya sama nggak? 14,9325 sama 1. Oh, ini ada berubah. 8 titik. Oh, itu sebentar, ini langsung KP, KI sama KD-nya langsung, nggak pakai TI sama TD. Kita langsung ke nilainya aja. Jadi kalau yang tadi standar formnya itu dia pakai TI sama TD, kalau yang paralel dia langsung ngasih nilai KI sama KD-nya langsung 5032. Kemudian KD-nya 2.6471. Oke, lanjut. Kalau sudah kita play, kemudian kita jalankan kembali. Nah, ini kira-kira responnya. Tidak terlalu bagus juga, tapi bisa mencapai set point-nya atau referensinya. Oke, itu kira-kira tentang penjelasan bagaimana cara membuat simulasi kendali kecepatan sudut motor DC dengan menggunakan MATLAB beserta dengan proses tuningnya, yaitu menggunakan PID tuner yang ada di MATLAB beserta dengan proses pembuatannya seperti apa. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian. Oh iya, di sini sebelah kanan ini juga ada rise time, settling time, overshoot, sama peak time, gain margin, fast margin-nya ya sebelah kanan sini ya. Jadi udah lengkap di PID tunernya. Ini ada di MATLAB 2013. Oke, demikian. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian nanti akan saya jawab untuk pertanyaannya. Oke. Terakhir saya cek dulu udah sesuai ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat dalam penyampaian materi pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada masukan, mohon bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.